Maka FGD ini sangat bagus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum diadakan ujian yang sesungguhnya. Karena kelebihan kita ketahui dan kekurangannya juga kita ketahui. Bila ada yang kurang, maka bisa kita sempurnakan di dalam FGD tersebut. Definisi fokus group discussion. Sesuai namanya, pengertian fokus group discussion mengandung 3 kata kunci. Persiapan dan desain rancangan fokus group discussion. Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan fokus group discussion memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Mungkinkah ini pertanda aku jatuh cinta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD TV. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang FGD dan sekaligus join dan kolaborasi dengan seorang mahasiswi untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Revina Ariska Septiani, Prodi Pendidikan Agama Islam. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galutri Anggraini. Kita bicara sebuah penelitian kualitatif, maka tidak terlepas dari satu materi yang sangat penting yang harus kita uraikan, yakni FGD, Forum Group Discussion. Sebuah forum yang harus dikerjakan oleh seorang peneliti, dikumpulkan beberapa item yang dapat membantu seorang peneliti untuk menyempurnakan penelitiannya. Ketika sudah terjadi sebuah musyawarah di dalam FGD, beberapa orang yang ada di dalamnya menyampaikan, mengkritisi, menyimpulkan sebuah penelitian kita, maka disitulah letak lebihnya dari FGD tersebut, sehingga hasil dari penelitian kita menjadi sempurna. Ketika nanti kita diujikan di dalam skripsi, tesis, dan disertasi, maka seorang peneliti sudah siap untuk menyampaikan presentasi hasil dari penelitiannya. Maka FGD ini sangat bagus dilakukan oleh seorang peneliti sebelum diadakan ujian yang sesungguhnya. Karena kelebihan kita ketahui dan kekurangannya juga kita ketahui. Bila ada yang kurang, maka bisa kita sempurnakan di dalam FGD tersebut. Good job. Itu kita dengarkan juga presentasi dari tugas kuliah mahasiswi kita berikut ini. Fokus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatan FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang. Dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Berbeda dengan riset kuantitatif yang metodologinya memiliki sifat pasti, metode FGD
yang bersifat kualitatif memiliki sifat yang tidak pasti, berupa eksploratory atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat digeneralisasi. Kualitas hasil FGD sangat bergantung dari kualitas moderator yang melaksanakannya. Menjadi moderator susah-susah gampang. Biasanya bagi rekan-rekan yang pertama kali memandu FGD akan merasa kebingungan dengan alur pembicaraan yang melompat-lompat dan rapat mengenai sifat-sifat peserta FGD yang sangat berbeda-beda. Definisi fokus group discussion. Sesuai namanya, pengertian fokus group discussion mengandung 3 kata kunci. A. Diskusi atau bukan wawancara atau obrolan. B. Kelompok atau bukan individual. C. Terfokus atau terarah, artinya bukan bebas. Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. Banyak orang yang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya diskusi yang dilakukan ditunjukkan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Padahal jadwal aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus. Selanjutnya yang C, tahapan fokus group discussion. Yang pertama, langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi diantaranya: A. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun khusus. Yang B. Menentukan jenis diskusi. Yang C. Menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang D. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Selanjutnya yang kedua yaitu pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah: A. Memeriksa segala persiapan. B. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakannya diskusi. C. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. D. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Yang E. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang dibahas. Yang ketiga, menutup diskusi. A. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan. B. Review jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta. C. Dapat disimpulkan FGD berguna untuk: 1. Memperoleh informasi yang banyak secara cepat. 2. Mengidentifikasi dan mengenali informasi mengenai kepercayaan, sikap, dan perilaku kelompok tertentu. 3. Menghasilkan ide-ide untuk penelitian lebih mendalam. Yang keempat, cross-check data dari sumber lain atau dengan metode lain. Selanjutnya yaitu persiapan dan desain perancangan FGD. Sebagai bentuk metode penelitian, pelaksanaan FGD memerlukan rancangan matang yang tidak asal-asalan untuk diperlukan. Beberapa persiapan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih tempat dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, menentukan jumlah peserta. Yang kelima, rekrutmen peserta. Selanjutnya, menyusun pertanyaan FGD. Kunci dalam membuat panduan diskusi yang terarah adalah membuat pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai panduan diskusi. Untuk mengembangkan pertanyaan FGD, melakukan hal-hal berikut. A. Baca lagi tujuan penelitian. B. Baca lagi tujuan FGD. C.
memahami jenis informasi seperti apa yang ingin Anda dapatkan dari FGD. D. Bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut. E. Tulis pertanyaan umum ke khusus, sebaiknya jangan lebih dari 5 pertanyaan inti. F. Rumuskan pertanyaan dalam bahasa yang sederhana dan jelas. G. Uji pertanyaan-pertanyaan tersebut pada teman-teman dalam tim. Selanjutnya yaitu pelaksanaan FGD. Dalam pelaksanaan FGD, kunci utama agar proses diskusi berjalan dengan baik yakni permulaan. Untuk membuat suasana akrab, cair namun tetap terarah, tugas awal moderator terkait permulaan diskusi tersebut yaitu: yang pertama, mengucapkan selamat datang. Yang kedua, memaparkan singkat topik yang akan dibahas. Yang ketiga, membacakan aturan umum diskusi untuk disepakati bersama. Yang keempat, mengajukan pertanyaan pertama sebagai panduan awal diskusi. Selanjutnya yang terakhir yaitu D. Manfaat focus group discussion. A. Praktis dan ekonomis. B. FGD mengungkap beberapa aspek sekaligus seperti pemahaman atas permasalahan di sekitarnya, logika berpikir, pengambilan keputusan, inisiatif, keterampilan, komunikasi, kepercayaan diri, dan masih banyak hal yang lainnya. Yang C. FGD lebih bersifat natural bila dibandingkan dengan wawancara. Namun justru dari situ dapat dilihat antisipasi peserta dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang diberikan. Kelompok diskusi terfokus atau dikenal sebagai focus group discussion saat ini sangat populer dan banyak digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian sosial. Pengambilan data kualitatif melalui focus group discussion dikenal luas karena kelebihannya dalam memberikan kemudahan dan peluang bagi peneliti untuk menjalin keterbukaan, kepercayaan, dan memahami persepsi, sikap, serta pengalaman yang dimiliki informan. Focus group discussion memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. Focus group discussion juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Di samping itu, dinamika kelompok yang terjadi selama berlangsungnya proses diskusi seringkali memberikan informasi yang penting, menarik, bahkan kadang tidak terduga. Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik wawancara. Focus group discussion adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal dan santai. Jumlah pesertanya bervariasi antara 8 sampai 12 orang, dilaksanakan dengan panduan moderator. Sesuai namanya, pengertian focus group discussion mengandung 3 kata kunci. Yang pertama, diskusi, yakni bukan wawancara atau obrolan. Yang kedua, kelompok, bukan individual. Serta yang ketiga, terfokus atau terarah, bukan bebas. Artinya, walaupun hakikatnya adalah sebuah diskusi, focus group discussion tidak sama dengan wawancara, rapat, atau obrolan beberapa orang di kafe-kafe. FGD bukan pula sekadar kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Banyak orang berpendapat bahwa FGD dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah. Artinya, diskusi yang dilakukan ditujukan untuk mencapai kesepakatan tertentu mengenai suatu permasalahan yang dihadapi oleh para peserta. Padahal, aktivitas tersebut bukanlah FGD, melainkan rapat biasa. FGD berbeda dengan arena yang semata-mata digelar untuk mencari konsensus. Sebagai alat penelitian, FGD dapat digunakan sebagai metode primer ataupun sekunder.
FGD berfungsi sebagai metode primer jika digunakan sebagai satu-satunya metode penelitian atau metode utama selain metode lainnya pengumpulan data dalam suatu penelitian. FGD sebagai metode penelitian sekunder umumnya digunakan untuk melengkapi riset yang bersifat kuantitatif dan atau sebagai salah satu teknik triangulasi. Tahapan focus group discussion. Menurut Safira, focus group discussion memiliki langkah-langkah. Yang pertama, langkah persiapan, yang kedua, pelaksanaan diskusi, serta yang ketiga, menutup diskusi. Selanjutnya, persiapan dan desain rancangan focus group discussion. Sebagai sebuah metode penelitian, pelaksanaan focus group discussion memerlukan perencanaan matang dan tidak asal-asalan. Untuk itu, diperlukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim. Yang kedua, memilih tempat dan mengatur tempat. Yang ketiga, menyiapkan logistik. Yang keempat, menentukan jumlah peserta. Serta yang kelima, rekrutmen peserta. Apa manfaat dari focus group discussion? Yang pertama, praktik dan ekonomis. Penggunaan focus group discussion memungkinkan perusahaan melakukan satu kegiatan dengan beberapa orang sekaligus. Seperti yang sudah disampaikan pada artikel sebelumnya, dalam focus group discussion normalnya setiap kelompok terdiri dari 4-7 orang dan rata-rata satu kelompok waktunya adalah 20-30 menit. Sehingga fokus group discussion akan menghemat waktu yang harus diluangkan pemandu. Manfaat yang kedua, fokus group discussion mengungkap beberapa aspek sekaligus seperti pemahaman atau permasalahan di sekitarnya, logika berpikir, pengambilan keputusan, inisiatif, keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, dan masih banyak hal yang lainnya. Manfaat yang terakhir yakni fokus group discussion lebih bersifat natural bila dibandingkan dengan wawancara. Namun, justru dari situ dapat dilihat antisipasi peserta dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus yang diberikan. Selain itu, bisa dilihat juga bagaimana ketahanannya dalam berhadapan dengan situasi yang under pressure, yakni tidak seperti wawancara yang pressure-nya dari pertanyaan interviewnya. Pressure dari focus group discussion lebih berupa kasus itu sendiri, bisa dari anggota kelompok lainnya, atau ketika si peserta membandingkan kemampuannya dengan kemampuan anggota kelompok yang lainnya, termasuk juga bagaimana pengendalian dirinya. Itulah FGD di dalam penelitian. Semoga berkah dan manfaat pembahasan tentang FGD, dan bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fasadul haras wa muwaffiq ila qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.